Ini kan udah minim banget dia di 12 sih, kurang disarankan sih kalau segini. Minimal ini di angka ratusan gitu ya, atau ribuan, 1000. Coba sampai sini dia berapa? Tidak ada. Ada nih kayak gini nih. Ini harus sudah ditujukan untuk penjualan karena dia udah spesifik banget. Jenisnya tes lempangnya untuk pria dan wanita. Jadi nanti yang tidak mencari untuk pria wanita tidak tampil iklan kita. Jadi khusus orang-orang yang mencari tas untuk pria dan wanita. Yang mengetik tas untuk waria misalnya tidak muncul iklan kita kan. Oke, itu ya hanya contoh, canda. Terus satu lagi pertanyaannya apa tadi? Satu nice. Oh, satu nice itu satu jenis ya. Misalnya kita main di segmentasi fashion, maka ketika atasan, bawahan, kemeja, tunik, dress, ya, busana muslim, busana formal, busana umum itu adalah satu nice, satu jenis gitu. Kalau misalnya kita jualannya fashion sama obat, ya itu udah beda nice, karena tidak beda jenis ya, segmentasinya beda. Kalau dari fashion ke tas itu masih niche yang mendekati gitu. Nah dia masih bisa digabungkan dengan biasanya gitu. Orang tuh perlu, kalau orang yang nyari tas biasanya juga dia suka beli juga itu apa, bermaksud membeli juga kayak jenis-jenis fashion gitu. Ada jaket kayak itu masih masuk. Kalau ini ya tas selempang pria wanita bahan kanvas motif distro. Kita buktikan aja dulu ini ada nggak gitu. Pria wanita. Saya rasa di Sages ini tidak ada ya. Tapi dicoba ditulis ulang. Lalu nanti dicari tahu barangkali ada. Apa tadi penulisannya ya? Pria wanita bahan kanvas waterproof modis distro. Tidak ada. Ini mengarah ke sini kalau penulisan utuh ini tidak ada. Tapi kalaupun mau dipakai boleh-boleh saja sih. Tapi kita targetnya nanti di segmen lain. Misalnya ini kan yang request di pertanyaan ini, jasnya bahan kanvas, tas selempang, pria bahan kanvas, tas selempang kanvas, waterproof. Coba kita cek di tas selempang pria kanvas. Nah kalau dari kanvas mau nembak ininya nanti gitu ketika sudah beriklan, kalau misalnya
Tujuan penulisan itu judul itu untuk target kata kunci ini, misalnya recheck aja ini ada nggak volumenya, ada gitu. Ini misalnya tas lempang pria kanvas. Tebal, nah ini dia ada tebalnya nih. Bisa saja untuk penulisan seperti itu, tapi ini konsekuensi seperti ini harus dipertimbangkan juga. Ini volumenya kecil, gitu. Kalau untuk iklan jenis hemat bisa ini yang 5 begini, tapi perharinya tuh kalau 5 berapa ya, nggak nyampe 1 gitu. Ya usahakan jangan sampai yang terlalu minim juga. Sampai kanvas sih masih mending, dia 700 berarti ada 30-an ya, kurang 20-an, 20 lebih per hari menurut data Shopee. Terus kita compare lagi dengan data Google, ada nggak yang nyari pria kanvas dia? Mana data Google? Mana data Google? Mana dia kanvas? Kalau segimana Suggest dia nggak ada ya. Suggest yang populernya gitu. Tapi kalau dicoba diketik juga aja di sini bisa saja. Tas lempang pria wanita slim bag. Banyak ya. Data Google juga menunjukkan ini banyak pencarian ini. Yang merah ini. Selempang wanita, oh yang biru ya, biru. Tidak ada kalau versi Google karena dia terlalu spesifik, terlalu panjang juga ini. Kalau versi Shopee hanya versi Shopee saja. Pihawaria wanita. Enggak deh, biru. Lihatnya kita ke biru ini. Fokus ke biru. Ini riak gelombangnya ada walaupun tidak terlalu banyak gitu ya. Jadi dengan spesifik ini kalau untuk SEO-nya sudah cukup ada gitu. Tapi masih terlalu spesifik. Coba kalau yang prianya saja. Nah, kalau sampai sini dia masih cukup lah, gede gitu. Fokus biru. Biru di compare merah sama tas lempangnya gitu. Jadi kalau mau target itu nanti kita kalau mau yang gede ya tas lempang dengan konsekuensi iklan boros mungkin, tapi ya kalau penjualan kadang adanya di ini juga di kata kunci dasarnya gitu. Jadi selalu saya tekankan kalau untuk di iklan itu tidak ada acuan baku gitu sebelum di testing. Akan lebih baik jika di testing dulu, nanti kita baca analisanya untuk satu toko dengan toko yang lainnya, satu produk dengan produk lainnya, satu produk yang sama dengan toko berbeda itu hasilnya tidak sama, selalu berbeda ya. Jadi gimana Shopee ngasihnya ke kita, nanti dibacanya di untuk lebih realnya.
di data iklan. Oh, ini saya belum kelar tadi nulis. Nah, kayak gini ya, kayak penulisan. Jangan huruf gede semua karena tidak SEO friendly. Nah, ini kasual kan benar? Ya benar. Ini juga diedit ya, tata edit ini. Jangan ngambil dari dia. Kalaupun kecuali untuk ini penjelasan yang kalau misalnya kita ngambil dari supplier ini harus sama gitu kalau penjelasannya. Foto juga kita geser-geser ini. Dia foto utamanya ini misalnya. Kalau bisa ini di-download dulu, diedit lagi. Nanti re-upload lagi dengan tampilan barunya. Ini terlalu poros, ini masih terlalu tidak ada thumbnail di sini. Kalau dia tidak ada thumbnail, kita pakai thumbnail mungkin yang beli akan sedikit melirik gitu, walaupun reputasi masih minim. Punya dia kan jangan disamaratakan karena dia mah udah penjualannya bejibun. Ini baru 48, ini masih bisa ditambahkan sampai 100 ya. Coba ini simpan dulu, simpan. Nanti satu waktu nanti ketika mau edit lagi boleh diambil lagi. Ini juga sama nih. Nanti saya edit juga ini. Ini yang toko punya ciri khas orangnya ini kita hapus. Yang ada WA begini juga kita hapus semua. Untuk memudahkan ini saja sih kalau lagi butuh percepatan sekali. Takut selempang. Biru sedikit. Satu. Masih belum familiar. Kata kunci ini masih belum familiar. Nah, kalau ini baru dia mau. Ini brand soalnya. Nah, baru kita mau kalau mau ambil kata kunci populernya, sesuaikan ini produk mana gitu yang mau dirombak itu. Ini lumayan gede, populernya. Tidak bisa dikopinya. Jawa Timur. Orang Jawa Timur pasti kinclong. Bukan kinclong, ini bukan buat bibir ya. Lipstick.
Tidak ada. Baru nyampe ke provinsi dia tingkat trendingnya. Untuk sub wilayah belum ketemu. Gimana ini? Oh iya, untuk fungsi dari data download itu banyak banget. Bisa dipakai untuk target iklan, bisa juga dipakai untuk ngembangin ke judul lain gitu. Bisa dicoba. Kalau untuk judul baru nanti kita testing lagi aja. Dari data iklan itu kan udah relevan untuk toko kita dikasih Shopee itu biasanya cukup bagus. Untuk penggunaannya silahkan bisa dua-duanya. Bisa juga dijadikan hashtag, bisa juga dijadikan file name, bisa juga dijadikan beberapa ad set. Satu produk itu kan bisa di testing ulang sampai ketemu nanti mana yang terbaik. Kalau yang indukannya tadinya misalnya serat dengan kata kunci lain, kita coba yang anakannya dengan formasi baru, testing lagi, jalankan. Kalau iklannya dirasa ringan, cukup cepet gitu, berarti itu adset terbaik ya, yang paling lebih baik katakanlah gitu ya dari indukannya. Kalau misalnya yang baru malah jelek, berarti mendingan formasi lama. Ya, untuk tindak lanjutinya itu ada juga di video lainnya ya. Nanti kalau cepat pakai laptop atau HP ya, sebenarnya enakan pakai laptop, lebih leluasa aja. Cuman kalau cepat atau enggak itu gimana koneksi. Di HP juga kan, HP-nya sekarang udah pada canggih sebenarnya ya. Udah berlayar lebar, udah RAM-nya gede-gede. Dan kita cara menggunainnya itu yang belum familiar, dan gimana nyamannya aja sih. Kalau koneksi kenceng, HP-nya layar lebar terus dicoba itu biasanya tidak loncat-loncat. Kadang-kadang ada satu layar HP itu kan yang terlalu sensitif itu. Untuk beda-beda merek itu beda-beda itu juga kualitas. Gimana enaknya aja, gimana kebutuhan sih. Kalaupun pakai HP, coba di menunya, di browsernya tuh diganti ke tampilan desktop ya. Terus dicoba aja berbagai browser misalnya. Kalau misalnya Chrome itu kurang enak, coba pakai apa gitu, browser lain. Oh, untuk pencarian ya, untuk idealnya sih di 1000 sampai 10.000 itu udah dikategorikan sedang. Kalau di bawah 1000 minim mungkin ya. Kalau untuk di atasnya 10.000 sudah high banget. Nah, kita mau pakai yang mana itu terserah, bisa diambil salah satu jenisnya. Bisa juga dikompilasi gitu, di mix ya. Misalnya ini yang high-nya diselipin satu aja buat dongkrak percepatan gitu. Banyakan yang medium sama yang low juga disisipkan untuk biar komplit. Selebihnya baca juga di data kinerja nantinya.
Ketika kita sisipkan kata kunci yang cukup gede, misalnya ini kinerja jadi bagus, penjualan juga ada misalnya. Kalau misalnya dengan omset itu masih ketutup gitu, masih berimbang lah katakan, bisa-bisa saja. Kayak kata kunci tunggal jaket itu dia malah bagus ketika sudah di testing untuk produk itu yang rapid itu ya, dia bagus banget di kata kunci tunggal jaketnya, padahal dia di awal tuh diprediksi, padahal ini kata kunci yang terlalu umum harusnya, terlalu boros mungkin dari biaya, tapi nyatanya tidak selalu demikian. Jika si kata jaket itu dicoba terus dia kinerjanya bagus, harga juga dikasih murah sama Shopee, terus penjualan juga ada terus gitu dari kata kunci itu tiap hari. Dan ketika dihitung-hitung dari kata kunci tersebut, dari segi biaya gitu, dia masih masuk, nggak ada salahnya itu dipakai. Jadi silakan di testing dari berbagai sudut pengambilan untuk kemudian kesimpulan akhirnya gitu loh. Kesimpulan akhirnya ada di kinerja settingan itu. Kalau di awal itu jangan kita menarik kesimpulan duluan sebelum iklan itu dijalankan dulu. Nah, tapi harus sebaliknya, jalankan dulu, nanti settingan mana yang terbaik itu yang dinilai gitu, dinilai. Makanya dalam fase testing itu memang iklan itu cenderung boros karena kita lagi nguji coba, ini lagi ngambil data, ini maunya yang mana gitu, produk ini maunya kata kuncinya mana sih gitu. Sampai nanti ketemu kata kunci yang ideal, nanti yang tidak idealnya diputus. Sudah jadikan mantan aja yang tidak ideal, tidak relevan. Bisa jadi alasannya karena mahal, tidak produktif. Nah, itu diputus juga kan ya. Kalau mahal, kalaupun mahal tapi produktif, jangan, sayang juga itu. Oke, itu dulu kalau tidak ada yang lain. Sudah 1 jam lebih, biar tidak terlalu panjang. Nanti untuk yang ketinggalan ini juga mungkin saya potong-potong videonya, saya upload juga ke YouTube biar lebih banyak menyebar manfaat dari obrolan pagi ini. Terima kasih yang sudah hadir, terima kasih yang sudah komentar. Semoga apa yang dipertanyakan sudah sedikit tercerahkan gitu. Walaupun belum sepenuhnya, nanti boleh di lain waktu tanyakan lagi. Sekarang praktekkan dulu, praktekkan, tanyakan, praktekkan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.